and we'll have a time of prayer. Or at 7 o'clock. And then we'll have a time of prayer. Then we'll have a song. Then I will get on. I'm going to introduce you, but I'll be speaking Indonesian. But then I'll go to English and give you a heads up. You're about ready to start. Okay. That sounds good. And then after you preach, go till 8 o'clock. That's the time limit, 8 o'clock. And then after that, we'll have some questions and answers for you. Okay. Okay. Is that okay? That sounds good. Okay, and your translator is Ronnie. He got his PhD from down at Southwestern Seminary. You said Ronnie? Ronnie, yeah, yes. Ronnie. I have a son named, we call his name is Ronald, but we call him Ronnie. Oh, cool, yeah. Mr. Ronnie is here. So I would not to forget that. So, and I think he's here. My nickname is Ronnie, but when my mother got upset and mad, and she started calling me Ron. Ron. You never call me Ronald, okay? It means that I will hear my mother's voice yelling at me, Ronald, what you doing? Well, my kids always know when I call their full name, they're in trouble. Ronald Lewis Miller, he's in trouble. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta, dan juga jemaat yang setia untuk hadir di dalam acara One Cry Indonesia, edisi bulan Maret di minggu pertama ini. Kita patut bersyukur, Tuhan terus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Saat ini memandu acara pada malam hari ini, saya Ferry, dan bersama Pendeta Muda Wingit, kita boleh untuk bersama-sama akan menaikkan doa-doa kita dan juga kita akan belajar firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengobarkan semangat untuk terjadinya kebangunan rohani di Indonesia. Begitu ya Mas Wingit? Ya, betul sekali Pak Ferry. Terima kasih Bapak Saudara. Mari kita mempersiapkan ya berkat Tuhan yang senantiasa tetap terus kita dapatkan setiap hari Selasa malam. Silakan Pak Ferry. Ya, saya akan membacakan rundown acara kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membuka di dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudara Yanto Lopez dari mahasiswa STBI. Kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian dari nyanyian pujian Aku Kurang Tahu yang akan disampaikan oleh GBI Kalvari Jakarta. Dan selanjutnya adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Pendeta Greg. Ada pembicara kita yaitu Pendeta Dr. James Miller. Nanti akan diterjemahkan oleh Pendeta Dr. Roni Sarmawara. Selanjutnya kita ada sesi dokumentasi. Nanti silakan Bapak Ibu Saudara untuk membuka kamera dan kita akan mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa khusus kita yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Susan Wiryadinata dari GBI Baitani Sukabumi. Dan setelah itu kita akan ada tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di dalam kolom chat. Mulai sekarang bisa dipersiapkan dan kemudian di akhirnya kita akan bersama-sama menutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Juli Saputra dari GBI Nusa Cilacap. Begitu Mas Wingit, rundown acara kita akan langsung saja mulai. Mari, silakan Saudara Lopez untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami hidup dan menikmati berkat Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh menyempatkan waktu kami bersama-sama bersekutu dalam mengikuti One Cry Indonesia ini Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang ada di dalam One Cry ini persekutuan bersama. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, memakai kami secara luar biasa. Dan kami menyerahkan juga Tuhan ke dalam tangan buat kuasa-Mu untuk setiap kami supaya terus terlibat di dalam setiap persekutuan maupun pelayanan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Bapa di tahun 2024 ini kami masih ada sampai sekarang dengan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ini Engkau menjaga terus melindungi kami, selalu Engkau berikan bagi kami selalu dituntun di dalam lindung. Kami menyerahkan juga Tuhan, kami bersyukur, mengucap syukur atas pemilu yang sudah berlangsung, berjalan dengan baik, dan kami menyerahkan untuk setiap pemimpin yang terpilih dalam penetapan sebagai pemimpin bagi ini, kami menyerahkan ya Tuhan memakai membawa bangsa lagi ke depan sehingga kami sebagai warga negara dapat merasakan perdamaian serta keamanan, saling mengasihi satu sama lain, dan juga saling toleransi antara umat beragama. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa juga untuk One Cry minggu kemarin yang sudah berlangsung dengan baik. Kami mengucap syukur untuk 84 peserta dan di dalamnya ada 8 peserta baru. Kami mengucap syukur setiap peserta boleh hadir bersama-sama dan kami juga berharap dalam persekutuan One Cry ini akan terus bertambah. Setiap peserta yang ada bergabung bersama persekutuan One Cry ini. Kami menyerahkan dan kami bersyukur juga untuk pendeta Ref Beni minggu lalu kebenaran firman-Mu, Kau memberkati hamba-Mu supaya Tuhan terus pakai dimanapun dia berada. Dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk One Cry kami malam ini, kami menyerahkan Tuhan One Cry kami malam ini dengan tema Be Still yang akan disampaikan oleh pembicara kami, Pendeta Dr. James Miller, Gembala Sidang Gereja Baptis Warrington, Pensacola, Florida, Amerika. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memakai hamba-Mu berbicara bersama kami. Dan kami menyerahkan juga untuk penerjemah Pendeta Roni Serwora ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, Kau pakai sebagai penerjemah dalam One Cry malam ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau sediakan bagi kami, dan kami juga berdoa untuk dalam tahun ini mendekat musim hujan, Bapak, di mana tempat yang menjadi rawan bencana alam, banjir, tanah longsor, dan sebagainya, kami menyerahkan Bapak yang terkena dampak daripada bencana alam, Tuhan, biarlah memberikan pertolongan, penghiburan melalui aparat setempat, melalui umat Tuhan, dan melalui para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap saudara kami yang terkena dampak dari bencana alam ini, biarlah penghiburan terus diberikan kepada Bapak. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kami menyerahkan untuk setiap kami dalam One Cry ini mengikuti. Tuhan berkati supaya acara malam ini boleh berjalan dengan baik. Menyerahkan juga untuk setiap perangkat yang kami pakai, software, hardware, Tuhan berkati. Dalam sinyal jaringan, Tuhan berkati, sehingga kami dapat mengikuti One Cry ini dengan baik. Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen.
Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Betlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya, dan di Nazaret dia pun Danny boy. bekerja. Dialah Yesus juru selamat dunia. Ku kurang tahu betapa sengsaranya selama hidupnya di dunia. Di kayu salib rela menderita dan diberi duri bagai mahkota. Namun ku tahu Dia penghibur duka, segala dosa dihapuskannya. Diangkatnya beban kita semua. Dialah Yesus juru selamat dunia. Kurangkan caranya bagaimana segala bangsa dimenangkannya, baik orang timur maupun barat juga bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu kelak kemuliaannya akan dipandangkan manusia. Akan bersinar bagaikan surya, cahaya Yesus juru selamat dunia. Namun Ya, terima kasih. Silakan Pak Pendeta Greg akan menyampaikan. Oke, selamat malam. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu seketahui, Raja Salomo adalah seorang raja yang diberi hikmat dari Tuhan Allah secara luar biasa. Dia itu orang yang berbijaksana, orang yang berhikmat, dan dia melayani dengan luar biasa. Dan pembicara tamu kita pada malam hari ini namanya Pendeta James. Dia orang yang berhikmat, James Miller. Dia melayani sebagai gembala sidang selama 40 tahun di Gereja Baptist Warrington di Pensacola, Florida. Dia sudah menikah selama 60 tahun, luar biasa. Dia punya anak 8 dan anak cucu 28 dan anak cici ya dia punya 22. Luar biasa. Sebelum dia itu atau waktu sementara dia melayani sebagai gembala sidang, dia diminta untuk melayani sebagai ketua kepolisian di Foley, Alabama, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Ya, bayangkan ya, seorang gembala sidang yang merangka. Ya, dia melayani sebagai gembala sidang, tetapi juga dia diangkat sebagai
penghormatan kepada beliau, dia melayani sebagai ketua kepolisian. Itu pertama kali seorang African American terpilih menjadi ketua kepolisian di Foley, Alabama. Jadi dengan senang hati malam hari ini saya mau memperkenalkan teman akrab saya, Dr. James Miller. James, we're giving the time to you, and Ronnie will translate for you, and just be aware of the fact, stop at 8 o'clock. Gotcha. So go right ahead. Okay. God bless you. We thank God for another day. And believe me when I tell you, this is a day unlike none that I have ever had before. God is a good God. He's blessing us now. Mengucap syukur untuk apa yang terjadi hari ini, dan hari ini adalah hari yang berbeda dari hari-hari yang lain, dan kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. We understand that we are entering into an age where our cultures, our nationalities, and all of those things doesn't really make a difference. But we do have one thing in common, that we do love the Lord. The Lord is our God. The Lord is our everything. And that's the way I feel about him. And you have given me a wonderful outlet that I can go now into places that I've never been before by way of media. And I can meet people, Ronnie, that I've never met before. And from this day on, I can call you friend. Yeah, you can call me friend, but that's a long sentence to translate. Amen. God is good, but we want to talk to you. Can you hear me? Just make one Yes. one sentence, and I'll translate for you. Oh, I got Okay. you. Okay, one short sentence. I got you. Amen. God is good, and we're thanking God for this opportunity to come to you and to let you know just how much we love you and God's people. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan saya ingin meyakinkan Anda betapa Allah mengasihi Anda dan betapa saya dan pelayanan saya pun mengasihi Anda. It does my heart good to see my friend Greg and his lovely wife and all of the people that come to share with us this morning. Sungguh-sungguh sukacita untuk dapat melihat Pak Greg dan istrinya yang terkasih, Bu Shirley, yang dapat bersama-sama dan mengizinkan saya untuk dapat melayani pada saat hari ini. The young people that got up so early this morning to entertain us with music and song, it really touched my heart, and I want to congratulate them. What a beautiful course you have. Terima kasih untuk vokal grup anak-anak muda tadi yang sudah memberkati kita dan sungguh memberkati saya, menguatkan hati saya. Sungguh-sungguh suara-suara yang indah. Not in my wildest dreams, Ronnie, that if I could just play that guitar like that young man, I would think that I was a new Elvis Presley just come back. But he cannot preach like you preach, brother. But God has given us a special blessing to be able to relate with you, and to stand with you. And just to share God with some new friends. Jadi Allah sudah memberikan, Tuhan sudah memberikan kepada kita satu karunia yang luar biasa sehingga saya dapat memberkati kita semua pada malam hari ini. Dia memuji anak muda yang main gitar dan dia berharap dia bisa main gitar seperti anak muda tadi. Amen. We tend to believe that that this world is so small, and today you are proving to me that it is a big world. And it take a big Tetapi ada Allah yang besar yang kita sembah, yang membuat dunia yang besar ini menjadi kecil di hadapannya. Yes, God is looking down upon all of us. He loves all of us, and he intends to get the best out of all of us. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita,
dan Allah memiliki maksud, memiliki niat untuk dapat supaya kita semua mendapatkan yang terbaik bagi kita. One thing that I have learned about my Lord and my Savior, Jesus Christ, he sees and he knows it all. He knows everything. Satu hal yang saya pelajari tentang juru selamat saya adalah bahwa dia melihat segala sesuatunya dan dia mengetahui segala sesuatu. Yes. And with the advantage point that he has from where he sits on the right hand of God, he sees everything. And as a world, we should know that that we cannot get anything over on God because he knows who we are and what we are about. And his anticipation is that we will do more and teach more to cause others to want to be more like him. Sudut pandang dari sudut pandang Allah, ketika dia duduk di sisi kanan Allah yang maha tinggi, dia melihat segala sesuatunya. Dan dia memperhatikan segala sesuatunya sehingga dia dapat menolong kita. My God, as an evangelist, in my younger days, a few days ago, I did a lot of traveling. Jadi sebagai penginjil dan beberapa penginjil yang ketika saya masih muda, saya melakukan banyak sekali perjalanan pengabaran Injil. In many parts of the world, but mostly in the United States, we traveled a lot. Kami bepergian ke banyak sekali bagian, tapi kebanyakan yang kami kunjungi adalah negara-negara di Amerika Serikat. Kami sering berkunjung. Ronnie, what I'm finding out that wherever I go, people are people. It seems like whenever I deplane in another place, it looked like I am speaking to and seeing the same people that I left here in Pensacola. Dan ketika saya mengunjungi beberapa daerah, saya melihat bahwa dalam bahasa Inggris, people are people. Orang sama saja di mana saja. Dan ketika saya turun dari pesawat, yang saya lihat di satu bagian tersebut adalah orang-orang yang biasanya sama yang saya lihat di Pensacola, di tempat saya tinggal. God loves us all. He loves us all. He cares for us. He watches out over us. But somewhere along the way, we sometimes gets off course. Get off course? Off course? Off course. Allah mengasihi kita, Allah memedulikan kita, Allah memperhatikan kita, tetapi seringkali kita itu sendiri yang kehilangan arah. But God don't throw us away. He want to bring us back to where we ought to be. He want us to understand him more, and he want us to be able to teach others more about him, that he is a forgiving God. Tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah membuang kita. Dia ingin membawa kita ketika kita menyimpang dari jalan kita. Dia mau mengajar kita dan dia mau memulihkan kehidupan kita. Ronnie, we must understand that that I'm here in Pensacola, but that same God is Indonesia where you are, and that same God is watching over us. Saya ingin Anda tahu bahwa saya saat ini ada di Pensacola, tetapi Allah yang saya sembah yang ada di Pensacola ini adalah Allah yang sama yang memperhatikan Anda yang ada di Indonesia saat ini. Our Messiah, our Lord and our Savior, Jesus Christ, He is the God of the world and not just the God of where I am. Jadi juru selamat kita, Sang Mesias, Tuhan kita, dia bukan saja Allah di tempat saya, tetapi dia Allah di seluruh dunia. Being the God of where I am, we look at things, we can deal with the things where we are, but how are we going to deal with our brothers and our sisters that wherever they are, how are we going to deal with them and bring them back on course to where God wants them to be? Jadi ketika kita melihat Allah yang kita sembah ini, dan kita melihat bagaimana dia berurusan dengan kita juga ingin melihat bagaimana dia menghadapi atau dia berurusan dengan saudara-saudara kita di tempat yang lain, dan
Bagaimana kita dapat meyakinkan mereka, mengajar mereka, memberitahukan mereka bahwa ada Allah yang mempedulikan mereka. This message that I want to give to you shortly, we find Jesus moving about. Jesus never stayed in the same place very long. Renungan yang akan kita pelajari bersama-sama berbicara mengenai Yesus yang selalu bepergian, Yesus yang selalu bergerak, Yesus yang selalu melakukan banyak hal pengajaran, dan dia tidak pernah tetap tinggal di satu tempat saja, tetapi dia terus bergerak. In the book of St. Matthew and the 9th chapter and the 35th verse, Jesus said, and Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues. Jadi di dalam pasalnya yang ke-9, kitab Matius ayat 35 sampai yang ke-38, saya akan bacakan untuk kita semua saat ini. Matius pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai 38, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. And preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among his people. Memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. In this particular passage, Jesus wants us to know that he is concerned about us. Nats yang ada di hadapan kita, Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa dia memedulikan kita, dia peduli terhadap setiap kita. He's concerned about us and where we are and what we are doing. Dia peduli terhadap kita, dia peduli di mana kita berada, dan dia peduli apa yang kita lakukan. The Bible said, and Jesus went about. Alkitab mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling. Not just one city, but all the cities. Bukan saja ada di satu kota, tetapi dia pergi keliling ke semua kota, dikatakan. In villages. Pergi ke desa-desa. He was teaching in their synagogues and preaching the gospel. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Gospel of the kingdom. Injil kerajaan surga. And healing every sickness and every disease dan segala kelemahan among the people. Di antara semua orang. What I am seeing here, Jesus is noticing that there is a problem. Apa yang saya lihat di sini adalah bahwa Yesus mengetahui bahwa ada masalah di sini. And he has noticed that the problem is not in just one place. Dan dia memperhatikan, dia menunjukkan kepada kita bahwa masalahnya bukan hanya ada di satu tempat saja. The problem is not in just one city. Masalahnya bukan hanya ada di satu kota saja. Problem is everywhere. Masalahnya terdapat di mana-mana. And within his mind, he is showing us there has to be a solution. Dan dia menunjukkan kepada kita bahwa harus ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh orang di sini. And in adopting the solution, he have to get it to the people. Dan supaya kita dapat sampai kepada jalan keluar dari masalah tersebut adalah dia harus datang kepada orang-orang yang perlu diselesaikan masalahnya tersebut. The people need to know that God is concerned about them. Dan orang-orang ini harus tahu bahwa Allah begitu peduli terhadap kondisi keadaan mereka. And he is going to establish a ministry. Dan dia akan melakukan menetapkan pelayanannya. And this ministry is going to start right now. Dan pelayanannya dimulai saat itu juga, saat ini. It's going to be a worldwide ministry. Ini adalah satu pelayanan yang akan menjadi pelayanan yang mendunia. A ministry that goes beyond borders.
Ini adalah pelayanan yang akan melampaui batas-batas kota dan batas desa. A ministry that will have no respect of a person. Pelayanan yang akan dilakukannya adalah pelayanan yang tidak akan memiliki hormat terhadap siapa yang melayani mereka. If taught effectively, Dan akan melihat bahwa pelayanan itu akan terjadi begitu efektif. it will draw people unto God. Ini akan membawa orang datang kepada Allah. It is not something that man can just pick up and walk off with it and never touch it again. Ini bukanlah satu pelayanan yang orang dapat lakukan dengan begitu saja dan orang melakukannya dan tidak akan pernah terjadi lagi. It's going to be a worldwide ministry. Ini akan menjadi satu pelayanan yang sungguh-sungguh mendunia. A ministry that will bring all people together. Ini pelayanan yang akan membawa semua orang untuk menjadi satu, melayani bersama-sama. A ministry that will let all brothers and sisters know that He is God. Pelayanan yang akan menolong supaya semua orang di seluruh dunia tahu bahwa Dia adalah Allah. But most of all, that He is concerned about this world. Tetapi lebih penting dari segalanya, pelayanan ini adalah pelayanan yang Dia rindukan semua orang tahu bahwa Dia peduli terhadap dunia ini. As we look at this world today, Seperti yang kita lihat dunia saat ini. we don't look at it as a small place. Ketika kita melihat, mungkin kita melihatnya sebagai tempat yang kecil saja. When I think about the world, I think about a large place. Ketika saya berpikir mengenai dunia ini, saya berpikir mengenai satu tempat yang begitu besar. But we tend to minimize the world, so therefore we also can minimize what God can do. That's good. Tapi kecenderungan kita adalah kita seringkali meminimalisasi dunia ini, dan apa yang terjadi ketika kita meminimalisasi, mengecilkan dunia ini, maka kita akan mengecilkan apa yang dapat Allah lakukan di dalam dunia ini. Can I share with you today? I serve a big God. Dapatkah saya mengatakan kepada Anda semua saat ini bahwa saya melayani Allah yang besar? A God that is able to be here where I am. Allah yang dapat saat ini berada di mana saya berada. And to be there where Ronnie is all at the same time. Dan juga saat yang sama dia dapat berada di mana Ronnie dan saudara-saudara yang ada lain berada saat ini. So now that we know that there are problems in the cities and the villages all over the world, not just in one place. It's everywhere. It is in Indonesia. It is in America. It is in Russia. It is in the Holy Lands. It's all over the world, and my God is addressing it right now. Sorry. I think I lost my connection for about 30 seconds here. Could you repeat it again? I doubt it. Our God do understand. Let's start here. Allah kita mengerti. God understand that this world that we live in is larger than the problems that we see. Jadi Allah yang kita layani ini jauh lebih besar daripada masalah yang ada saat ini yang kita hadapi. But He wants us to know Tapi Dia ingin supaya kita mengetahui that He is larger than any problem that you'll ever have. Dia ingin supaya kita mengetahui bahwa Dia jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. So now God has allowed His Son Jesus to leave His comfort zone to where He was and to send Him on a mission. Dan di sini kita lihat bahwa Allah mengutus anaknya yang Dia kasihi, meninggalkan kenyamanannya di surga untuk melayani kita di dunia ini. Luke 19:10 say, "For the Son of Man is come to seek and to save the lost." Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10 mengatakan kepada kita bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang.
on this walk that he is traveling now in the world, all over the world. At the same time, he is realizing that many of us are lost. Dan di tempat ketika dia berjalan dulu, di tempat di mana kita berada saat ini, Allah sadar, Allah tahu bahwa ada banyak dari kita yang tersesat. And because God loved us so much, Dan karena Allah begitu mengasihi kita, he allowed his only son to come here to bring us back on course. dan dia mengizinkan dia itu datang untuk membawa kita kembali kepada jalur yang benar. So how will he do that? Jadi, bagaimana cara dia melakukannya? What method will he use to do that? Metode apa yang dia pakai untuk menjalankan tugasnya, misinya? According to verse 35, he in my imaginary mind, Sesuai dengan ayat dari berdasarkan ayat yang ke-35 di dalam khayalan saya, he simply went for a walk. dia berjalan. Sederhana. He moved around. He went where people were. Dia berjalan dan dia mendatangi di mana ada orang-orang di situ. He saw how they lived. Dia melihat bagaimana orang-orang itu hidup. He wanted to understand their culture. Dia ingin memahami kebudayaan mereka. When his father sent him here, he didn't send him here to be different. He sent him here to be one of us. Dia melihat bahwa walaupun ada perbedaan di situ, tetapi dia ingin menjadi seperti kita. So in order to understand what man was going through on this world, he became one of us. Jadi untuk dapat memahami manusia yang ingin dia layani itu, dia menjadi seperti kita. Oh yes, in order to save man, he had to know what man would do and what he was capable of doing. Dan untuk memahami manusia, dia harus menjadi manusia seperti supaya dia tahu apa yang dapat dilakukan oleh manusia. But what did he find out? Tetapi apa yang kemudian ditemukan oleh Yesus? He found out that man was not walking as close to God as he ought to. Tetapi dia mendapati bahwa manusia tidak berjalan dekat dengan Allah seperti yang seharusnya manusia lakukan. So in order to bring man back to a relationship with God, jadi supaya dapat membawa kembali manusia ke dalam hubungan yang intim dengan Allah, man would have to become a part of God's life and God would have to become a part of man's life. Manusia harus menjadi bagian dari kehidupan Allah dan sebaliknya Allah harus menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Oh, so what did he do? Jadi apa yang Yesus lakukan? He went forth. Dia berjalan, dia bepergian, dia berkeliling kota. He didn't send the disciples on this assignment. Dia tidak sekedar mengutus kedua belas This assignment was too precious. This assignment was too precious. Karena penugasan misi ini begitu berharga bagi Yesus. He gave it personal attention. Dia memberikan perhatian yang khusus. He walked among the people. Dia berjalan di antara orang-orang yang dikasihinya. And he came up with a message that he hoped that man would understand. Dia datang membawa pesan yang diharapkan bahwa manusia akan memahami pesannya tersebut. There were four of them. Number one, he went forth. Jadi yang pertama kita lihat di sini bahwa Yesus pergi, dia berpergian. My brothers and sisters, we cannot stand still and do God's work. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak dapat melakukan tugas Allah ketika kita hanya diam di tempat saja. We got to move among the people. Kita harus mengunjungi orang-orang yang harus kita layani. We've got to let them know that I'm with you. Kita harus menolong mereka untuk mengetahui bahwa Tuhan beserta mereka. And secondly, he had to find the place.
Dan yang kedua, bukan saja dia bepergian, tetapi dia harus menemukan tempat. Where's all of this happening? Jadi bagaimana semuanya ini dapat terjadi? And the problem is everywhere. Karena kita tahu bahwa masalahnya terjadi di mana-mana. We are talking about a world problem. Kita berbicara mengenai masalah yang mendunia, masalah yang dihadapi When men and women can't get along, di mana pria dan wanita tidak dapat hidup dengan rukun, when we hate one another and cannot get along because of who we think we are, ketika kita selalu bertengkar, tidak dapat rukun karena kita selalu berpikir then tentang we must understand that place is everywhere. dan Allah ingin kita mengetahui bahwa tempat di mana konflik-konflik terjadi itu ada di seluruh dunia, di mana-mana. We tend to look at the world as my little part, a little part of the world, the place where I live in Pensacola, Florida, Foley, Alabama. Seringkali cara kita melihat dunia ini adalah dengan hanya melihat tempat di mana kita tinggal, baik saya yang ada di Pensacola But atau I have to come to an understanding tetapi saya harus sampai pada titik di mana saya dapat memahami my world has to become global. bahwa dunia saya harus menjadi dunia yang global. I have brothers and sisters all over the world. Saya memiliki saudara dan saudari saya dimanapun di seluruh dunia ini. And I must think it's about time that I get to know my brothers and sisters. Dan saya harus mengambil waktu untuk mengenal saudara dan saudari saya di seluruh dunia tersebut. Because of one thing that I have noticed, they act like me. Dan satu They hal must be a part of me. saya perhatikan bahwa orang-orang tersebut adalah mereka juga bertingkah laku seperti saya. Mereka seperti saya. So our job is to draw people from every nation, every language, every corner of this world. Jadi tugas kita harus membawa semua orang dari segala suku bangsa, segala bahasa, dari seluruh penjuru dunia ini. We got to introduce them or reintroduce them to a God that is able to sustain them and to treat them like they are his children, and we all are. Dan kita harus memperkenalkan mereka atau mungkin memperkenalkan kembali kepada Allah yang dapat memelihara mereka, Allah yang akan memperlakukan mereka, menghidupi mereka seperti anak-anak Allah. So he went to all the cities, all the villages, Jadi dia pergi ke seluruh dunia, ke seluruh kota, ke seluruh desa. teaching in their synagogues, Dan dia mengajar di sinagoga. preaching Dia the berkhotbah kingdom of God, mengenai kerajaan Allah. and healing every sickness and every disease that was among those people. Dia menyiapkan segala penyakit dan kelemahan yang ada di antara orang-orang tersebut. I said that to say again that God cares about all of us. Dan saya mengatakan ini dan sekali lagi saya katakan ini untuk menegaskan kepada Anda bahwa Allah peduli terhadap semua orang. Regardless to whatever part of the world we live in, God cares. So then number 3 is God allowed his son Jesus to go to work. Jadi tidak peduli dimanapun kita berada, satu hal yang saya ingin membawa kita kepada poin berikutnya adalah Allah mengizinkan anaknya untuk berkarya. To do God's will is not for a lazy man, Not to what? not for a lazy man. Melakukan tugas yang Allah berikan bukanlah tugas dari seorang pemalas. He went to work. Karena dia bekerja, dia berkarya. He didn't sit around and have fun all the day. That was work to be done. Dia tidak sekedar santai-santai saja karena dia tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. So according to the word of God, he began to preach and teach. Jadi sesuai dengan firman Allah yang kita baca, dia mulai berkhotbah dan mengajar. He began, and the preaching and the teaching led to healing. Dan kita melihat bahwa khotbah dan pengajarannya tersebut kemudian membawa kepada penyembuhan. The healing of the body, the healing of the mind, the healing of the spirit.
Dia menyembuhkan jasmani, dia menyembuhkan pikiran orang-orang, dan dia menyembuhkan roh-roh orang yang dia layani. And according to the word of God, the fourth one is that he taught them. Dan sesuai dengan firman Allah, ketika mereka sudah disembuhkan, Allah mengajar mereka. He gave them a message of hope. Dan dia memberikan kepada orang-orang yang dia layani satu pesan yang penuh dengan pengharapan. My brother, God is looking for you now. Dan saudara-saudara yang terkasih, Allah sedang melihat Anda saat ini. He's searching for you now. Dia sedang mencari Anda saat ini. He came with one purpose in mind. Dia datang dengan satu tujuan yang ada dalam pikirannya, And that is to seek and save yaitu untuk mencari dan menyelamatkan that which is lost. yang terhilang. And as he continued to walk Dan ketika dia among the people, melanjutkan perjalanannya, he began to take a different view of what he have seen and what he have seen. dan dia mulai melihat dengan cara yang berbeda apa yang dia sudah lihat tadinya dan apa yang sudah dia temukan. And I say to all of us, no matter where you are in this world, we need to walk together. Dan saya ingin mengajarkan kepada semua Anda, tidak peduli di mana Anda berada, tapi saya ingin tegaskan kepada Anda bahwa kita harus berjalan bersama-sama. We need to be able to converse with one another. Kita harus dapat bercakap-cakap satu dengan yang lain. And some of the conversation that we have, it might be hard, but maybe it will be beneficial to one another. Walaupun mungkin dalam percakapan kita ada hal-hal yang sulit untuk dibicarakan, tetapi kita tahu semua itu akan membawa manfaat bagi satu dengan yang lain. Jesus came to seek and save the lost. And believe me, brethren, over here where we live in America, we have so many that is lost. Dan kita tahu bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan percayalah, di mana saya berada saat ini di Pensacola, ada banyak sekali orang yang terhilang. But the Lord is looking at us with hope, Tapi with belief. kita dengan satu harapan. Nothing is too hard for him. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. He's able to bring us back together. Karena dia dapat membawa kita semua kembali bersama-sama. Look at what he did in verse 36. He went and said, but when he saw the multitude. Lihat apa yang dikatakan di dalam ayat 36. Ketika dia melihat orang banyak itu. What he has noticed, there are more people here than it seemed to be. Jadi yang kita lihat di sini adalah ada jauh lebih banyak orang daripada yang mungkin dapat kita bayangkan. And many of them seem to have a problem. Dan banyak dari mereka pasti memiliki masalah. They're seeking something. Mereka sedang mencari sesuatu. They are looking for something. Mereka mencari sesuatu. Yes, I have been giving them a message of hope. Ya, aku sudah memberikan mereka pesan yang penuh dengan pengharapan tersebut. I taught them that if they would stay with me, their bodies would be healed. Dan saya mengajarkan kepada mereka, kalau mereka tetap dekat Their dengan mind would be healed. mereka, akan dapat disembuhkan, kehidupan mereka akan dapat dipulihkan. Their whole idea of life is going to take a change. Karena semua konsep mengenai kehidupan yang mereka bayangkan akan mengalami perubahan. There's a message for them. Dan ada pesan untuk mereka. Yes, Ya, there is hope. ada harapan. When he looked at them, amen. But when he saw the multitude, he was moved with compassion. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan ketika dia melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. If we love God's people, Kalau kita mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, if we are concerned about God's people, kalau kita peduli terhadap umat Allah, we ought to be able to feel it. kita harus juga dapat merasakan apa yang Yesus rasakan.
he moved with compassion. He saw the crowd. Ketika dia melihat orang banyak itu dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. They were different than when he saw it before. Nah, orang-orang ini berbeda dengan apa yang sudah dia lihat sebelumnya. When they were listening to him at first, Ketika mereka melihat Yesus pertama kali, they knew that he was a God that could do what he said he could do. mereka tahu bahwa dia adalah Allah yang dapat melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Because after he gave them the message, Karena setelah Allah memberikan kepada mereka pesan tersebut, Ronnie, many of them changed. ada banyak dari mereka yang berubah. And upon their change, Dan karena perubahan kehidupan mereka tersebut, their sickness went away. sakit penyakit yang mereka derita hilang. All of their diseases was cured. Segala penyakit yang mereka derita pun disembuhkan. And guess what happened? Dan tebak apa yang terjadi? Others heard about this God. Orang lain mendengar tentang Allah yang menyembuhkan ini. Others heard about the capabilities of Jesus, who is the Christ. Orang-orang yang lain pun mendengar kemampuan yang dapat dilakukan oleh Yesus Kristus ini. And they sought to find him. Dan kemudian mereka mencari untuk mendapatkan Yesus. And when Jesus saw them, Dan ketika Yesus melihat mereka, verse 36 said, because he saw them moving about as one that was tired. And the Bible said they fainted and were scattered abroad. dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus melihat mereka, mendapati mereka, mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Which simply means that they had become weary of that journey. Nah, sederhana artinya di sini adalah bahwa orang-orang banyak itu kelelahan. I don't know about you. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi saat ini. But if I'm in a precarious condition, Tetapi kalau saya berada di dalam satu kondisi yang sangat amat menyedihkan, and I see someone that God has made whole, dan kalau kemudian saya melihat seseorang yang sudah kehidupannya dipulihkan oleh Allah, I may have to walk miles and miles and miles, but I want to get to that man. mungkin saya harus menempuh perjalanan berkilometer-kilometer jauhnya, tetapi karena saya melihat ada orang yang sudah dipulihkan tersebut, saya juga mau memiliki kehidupan yang dipulihkan. And I want to know what kind of message is he giving to the people. Saya ingin tahu pesan seperti apa yang diberikan oleh Yesus itu. A message that will bring about a change. Karena ada pesan yang membawa perubahan kehidupan. Because they were not any more concerned about themselves. The Bible said they were scattered abroad. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab di sini, mereka seperti domba-domba, mereka tercerai-berai. They were going one way and then another. Mereka berjalan ke sana, mereka berjalan ke sana kemari. They were utterly confused. Mereka sungguh-sungguh kebingungan dengan kehidupan mereka. They was as sheep that had no shepherd. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. The Bible said they fainted. Dan Alkitab mengatakan mereka lelah. They became weary of that journey. Mereka kelelahan dengan perjalanan mereka. They became bewildered. Mereka merasa seperti terhilang, sesat. Why? Because they knew not how to enter into the courts and to be with that man that could do such things. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk ada di dalam jalur untuk dapat bersama dengan orang yang sedang mengajar dan menyembuhkan tersebut. Oh, but I bring you hope now. Oh, tetapi saya memberikan satu harapan kepada Anda. Jesus is looking at them. Oh, Yesus melihat semua mereka itu.
Jesus' eye is on the weary, the traveled ones. Karena mata Yesus sedang menatap mereka yang sedang bepergian dan yang sedang kelelahan. Jesus is looking for that one that feel that he is hopeless and have no leaders. Yesus sedang melihat kepada mereka yang sedang tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki pemimpin yang menuntun kehidupan mereka. He wants them to know that you can do better than just be a part of the crowd. Dan Yesus ingin mereka tahu bahwa mereka dapat menjadi lebih baik lagi daripada sekedar menjadi He baik. want all of us to know Dia ingin semua kita tahu that I'm looking for you. bahwa aku mencari engkau. You are what I came here for. Anda tahu apa yang untuk apa saya datang ke dalam dunia ini. My Father told me Karena Bapakku sudah memberitahukan kepadaku to go ye therefore and teach all nations, untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teach them not just to observe something, but observe all things. Ajarkanlah mereka bukan beberapa hal, tetapi segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Whatsoever I have commanded you. Segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. And lo, I'll be with you. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau. Always. Senantiasa. Even to the end of the world. Sampai ke ujung bumi. I want the people to know that I will be with them. Saya ingin supaya orang-orang banyak itu tahu bahwa aku akan bersama mereka. My Father sent me here Karena Bapakku sudah mengutus aku ke sini. to find those that thought they had no place. Untuk menemukan mereka yang tidak memiliki tempat. I came to let you know, Saya datang untuk memberitahukan kepada Anda. no matter who you are, Tidak peduli siapa Anda. there's room for you. Karena ada tempat bagimu. No matter from what part of the country you came from, Tidak peduli Anda datang dari negara mana. there's room for you. Ada tempat bagimu. My God have made you now his personal project. Karena Allahku sudah menjadikan Anda satu proyek pribadinya. And he will not let you down. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Verse 37 said, then said he unto his disciples, Dan ayat 37 kemudian dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, the harvest is truly plenteous. tuaian memang banyak. Then he said unto his disciples, Dan dia mengatakan kepada para murid-muridnya, the harvest is plentiful. tuaian memang banyak. I say unto the world today that I recognize right now Saya mengatakan saat ini bahwa saya mengenali seperti saya that the kenal harvest is plentiful. bahwa seperti saya lihat ini bahwa tuaian memang banyak. And God have given us a message Dan Allah sudah memberikan kepada kita satu pesan to stir up the people. untuk membangkitkan orang. And the message is simple, my brothers and sisters. Hanya begitu sederhana, saudara-saudara. Preach the gospel of Jesus Christ. Katakanlah Injil Yesus Kristus. It's not complicated. Ini bukanlah sesuatu yang rumit. So when we are talking to those that are down and out, Dan ketika kita berbicara kepada mereka yang sedang, let's not make it so complicated. jangan buat pesan yang sederhana itu menjadi pesan yang yang rumit. Let's not build ourselves up. Say it again. Let's not build ourselves up. Mari, janganlah kita meninggikan diri kita sendiri. But let's build up Jesus, who is the Christ. Jadi marilah kita tinggikan Yesus yang adalah Kristus. The harvest is truly plenteous. Karena tuaian memang amat sangat banyak.
but the laborers are few. tetapi pekerja sedikit. We need to put a sign up all over the world, help wanted. Kita harus dapat menaruh tanda di mana-mana bahwa ada pertolongan yang diperlukan. We got to give a message of hope. Kita harus memberikan pesan yang penuh pengharapan tersebut. We got to give a message of inclusion. Kita harus memberikan satu pesan yang merangkul semua orang. We got to let the world know that God wants you. Karena kita harus memberitahukan kepada seluruh dunia ini bahwa Allah menginginkan mereka. So I pray therefore to my Father, Dan oleh karena itu saya berdoa kepada Bapakku, who is the Father of the harvest, supaya Tuhan yang punya tuaian tersebut, that he will send forth laborers to his harvest. supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. And as I close now, I want you to understand, amen, the harvest is great. Dan ketika saya mau menutup khotbah saya ini, saya ingin berkata bahwa And what I wanna leave with the world is harvest time. karena kalau saya ingin meninggalkan dunia ini, ada waktu tuaian. Jesus have done his work. Yesus sudah menunaikan tugasnya di dunia ini. It's our time now Saat ini adalah waktunya bagi kita to bring them in untuk membawa orang-orang itu datang kepada Allah. from every city, Dari orang yang datang dari semua, every village, dari setiap desa, every part of the world, dari seluruh penjuru dunia ini. because we love the Lord. Karena kita mengasihi Allah, We are better together kita than separate. lebih baik jika kita bersama-sama daripada kita terpisah, tercerai-beraikan. Go with you, my brother and sister. May Dan God bless and keep you. biarlah Tuhan menyertai Anda, memberkati Anda, saudara-saudaraku yang terkasih. Amen. Amen. Thank you, Ronnie. You're great, man. You're great. Message, great message. Terima kasih Pendeta Roni dan terima kasih Pendeta James. Bisa disampaikan Pendeta Roni bahwa kita selesai ini ada sesi dokumentasi dan juga ada beberapa jemaat dari Pendeta James ya. Bisa minta tolong disampaikan selamat datang ya. Ada Esiong, ada Jamie ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Oh, Silakan. James, the host want you to know that after this there's a documentation session. We're gonna take a picture together, and our team wants to welcome your members. Right? There are some people here from your church. Is that correct? And Yes. we're all here. Thank you so much for joining this great night. Appreciated your support, brothers and sisters. Thank you so Setelah ini, much. ya. Ada sesi tanya jawab juga ya Pendeta untuk And setelah doa after khusus. this, there's a question and answer, brother. Okay, I'm for that. Oke, terima kasih. Tiba saatnya kita akan sesi dokumentasi. Mas Aris, dipersilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita ada 2 slide. Kita foto bersama, boleh buka kameranya. Kita mulai dari slide yang pertama. Oke, siap. Mulai 1, 2, 3. Dan slide kedua. 1, 2, 3. Oke, Mas Fikit, Pak Ferry, monggo. Ya, terima kasih Mas Aris. Silakan Pak Ferry. Ya, saja kita akan bersama-sama berdoa khusus untuk pemulihan dan kemampuan rohani, berkorbannya api doa dan juga penjangkauan jiwa-jiwa baru di Indonesia. Kita akan terus dukung bersama-sama di semua provinsi supaya gerakan dan menjadi kemampuan rohani. Doa khusus kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Susan Wiryadina dari GPI Paitan di Sukabumi. Dipersilakan. Ya, dipersilakan Ibu Susi.
Masih di mute, Ibu. Ya, 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 baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang sudah menyertai kami hingga saat ini, Tuhan. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama mengikuti pertemuan One Cry ini. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Mu yang sudah disampaikan, agar kami semuanya peka akan apa yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kami mempercayai dan kami terus hidup di dalam Tuhan yang Maha Besar yang menyertai kami, dan juga biarlah kami menjalankan perintah-perintah-Mu untuk memberitakan berita kesukaan kepada seluruh dunia. Tuhan, saat ini Tuhan kami datang padamu menaikkan doa-doa kami, khususnya kami berdoa bagi gereja-gereja, umat baptis dan umat Kristen pada umumnya di Indonesia. Dalam setiap kegiatan pelayanan di sepanjang tahun 24 ini, kiranya biarlah pelayanan-pelayanan itu dapat menghasilkan buah dan juga akan bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas, dan dengan pelayanan kami masing-masing Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan, dan biarlah menjadi berkat bagi bangsa di Indonesia ini, dan nama Yesus dimuliakan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan mengobarkan api doa bagi semua anak-anak Tuhan, sehingga terjadi kebangunan rohani di bangsa kami ini. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan mulailah dari kami yang berada di room ini, supaya kami semuanya sungguh-sungguh adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang mengasihi pekerjaan-Mu, dan kami juga adalah orang-orang yang setia berdoa supaya api kebangunan rohani dapat disebarkan di seluruh Indonesia, dan biarlah dapat membawa kesejahteraan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan untuk pimpinan umat baptis, baik di YBI, YRSBI, dan juga pembina dan pengurus BPN, GGBI, Bamusnas, ketua-ketua BPD seluruh Indonesia, dan para gembala sidang. Kiranya Tuhan yang memberkati agar mereka semangat berdoa, mereka semangat memberitakan Injil, dan biarlah semangat mereka dikobarkan untuk kemajuan pelayanan di Indonesia ini, bahkan sampai ke luar negeri. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan, dan biarlah kami Tuhan bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga mau melaksanakan, supaya betul-betul kebangunan rohani ini dapat dialami di tubuh GGBI. Ya Tuhan, tolonglah mulai dari kami, gereja kami, dan di mana saja kami berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana Munas GGBI tanggal 21 sampai 23 Maret di Salatiga. Kiranya semuanya dapat berjalan lancar. Mereka yang hadir Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar mereka sampai di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan pertemuan ini dapat berjalan dengan baik, dan mereka dapat sehati, sepikir, satu tujuan untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai rencana-rencana, untuk mencapai semua yang memuliakan Engkau, meluaskan kerajaan-Mu di bumi Indonesia ini. Engkau tolong Tuhan, baik yang memimpin, peserta semuanya, supaya mereka sungguh-sungguh
tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan keperluan bersama, sehingga sungguh-sungguh nama Kristus dapat ditinggikan, dan melalui semua keputusan pertemuan ini semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dibawa kepada Engkau. Demikian Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, supaya kami terus hidup semakin berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Mama Susi untuk doa khususnya malam hari ini. Bapak Saudara, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini, dipersilahkan untuk bisa menyampaikan di kolom chat atau langsung ya Pendeta Roni ya. Pada malam hari ini kita sudah mendengar ya secara jelas bagaimana kita meneladani Kristus. Ada Bapak Saudara yang akan menanyakannya? Persilakan kalau memang mau menyampaikan secara langsung, kami beri kesempatan. Silakan Lesen. Atau sudah jelas semua? Ada? Yes. Oke, kalau saya mau menanyakan ini Pendeta Roni, Okay, there we are. saya tanya ya, bagaimana Pendeta James ini ya dalam beliau kan sempat menjadi ketua kepolisian itu kan ya, bagaimana respon dari dengan pelayanannya, apakah ada semacam permasalahankah gitu kan sehingga Injil tetap terus diberitakan. Terima kasih. Tadi bilang apa? Bagaimana Pak polisian ini gimana Pak? Pernah menjadi ketua kepolisian waktu itu, saya dengar dari Pendeta Greg tadi ya. Apakah di dalam pelaksanaan waktu itu pernah mengalami trouble atau permasalahan gitu atau tetap mengabarkan Injil? Brother Greg was telling them that you were a chief of police, or you were chaplain for the police. Chief of police. I was chief of police. Chief of police. So Chief of police. when you were doing your job, and that before you surrender to full-time ministry, is that correct? Right. Okay. So Pastor Wingett asked you, you had any trouble when you were doing your job as a chief of police, as a Christian? What kind of trouble that you had, and how you overcome those troubles? I think it helped to have understanding people working with you. I was the first African American hired in my city, and I came up through the ranks, and I was there 34 years. In my last 10 years, I was chief of police, and the people knew me. Jadi Pak James ingin mengatakan bahwa penting bagi Anda untuk dapat menjadi pemimpin yang sukses adalah sungguh-sungguh mengenali orang-orang yang Anda pimpin. Jadi 34 tahun dia berkarir di kepolisian. Dia adalah orang African American pertama yang di-hire dan sampai pada pangkat setinggi itu di kotanya. 10 tahun terakhir dia menjadi kepala kepolisian di kota tempat dia melayani. Go on. Well, Ronnie, they knew me and they trusted me. So when I became chief of police, my mayor, I talked to my mayor about it, and I let him understand. He told someone one day in my presence that I was a part-time pastor,
I corrected him. I said, no, I'm a part-time chief of police. So I'm a full-time pastor. But that became part of my ministry. And he embraced it. And I honestly believe to this day that I did more to help people in that position than I ever have here, because I came in contact with people that really had problems. I counseled and I married people there, and I did all of those things. And as long as I done my job, that was never a problem. Absolutely never. Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa orang-orang di kotanya mengenal beliau dengan baik dan mereka percaya kepada Pak James. Jadi apa yang dia ingin katakan kepada kita adalah bahwa dia justru merasa dia lebih banyak melayani orang dalam kapasitasnya sebagai polisi pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang. Dia memberikan konseling terhadap para polisi, dia bahkan memberkati pernikahan. Ada orang yang pernah bertanya kepada Pak James, jadi Pak James, apakah kamu full time di kepolisian dan part time sebagai pendeta? Dia berkata, tidak. Saya part time polisi dan saya full time sebagai pendeta. Dan ini yang menarik sekali dari apa yang dikatakan. Ya, terima kasih. Jadi sangat menginspirasi ya, tetap fokus dalam pelayanan ya. Ini thank you, Pastor James. Ya, pertanyaan kedua Pendeta Roni, ini dari Pendeta Muda Jalu. Melihat semangat anggota gereja Pendeta James yang datang dalam One Cry malam hari ini, bagaimana Pendeta James membangun semangat mereka dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan beliau. Terima kasih. Our team is so excited to see that many of your members coming to this Zoom call tonight here in Indonesia. And the question from Pastor Jalu is, how, to see the enthusiasm among your church members, how do you build the excitement, the enthusiasm in your ministry, in their ministry? Well, when you realize, not only in my ministry, but in all ministry, we have a great role model to follow, and that's Jesus Christ himself. And I get excited. I don't know if I don't know if you can fathom how excited I am right now, Ronnie, because I love the Lord, and when I talk about him, I get excited, and that excitement, I think, sort of bleeds over to the congregation. Your children, there should be something about you that your children is going to inherit. It might not be facial expressions, it might not be the look, but there's something they take from you. And so I really believe that there are some things that my congregation takes from me. And maybe the passion that I have for Christ, or maybe the love that I have for people, because I've learned how to love everybody. I don't know anybody in the world that I even remotely hate. I love everybody. I'm a weird. I know you're full of excitement that must be translated. You did a great job. Yeah. I mean, of my own words here. Yeah, right. I have had translation by two others, and they don't even come close to you. You did absolutely great. Jadi pada singkatnya dia ingin mengatakan bahwa beliau begitu antusias, begitu bersemangat, dan dia ingin bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara dapat melihat antusiasme dari semangat dari beliau pada malam hari ini, karena dia selalu bersukacita setiap kali berbicara tentang Yesus. Jadi menurut Pak James adalah begini, bahwa membangun semangat pelayanan harus dimulai dari gembalanya. Jadi dia merasa bahwa dia melayani dengan penuh semangat, dengan antusias, dan ini yang passion, hasrat yang ada di dalam dirinya itu yang tersalurkan kepada semua orang yang dia layani. Thanks, brother. I can't wait to hear and translate you in person when you come. Okay. When come on. you come
You come here. I cannot come there and translate for Americans. No, you need to come here, and I'm gonna translate. I don't care five sermons a day, 10 sermons a day. I'm enjoying. I'm enjoying translating for you. You need to come down here. We'll treat you raw. We're right on the Gulf of Mexico, and you're inland. Come on down and spend a week with us. Yeah. I used to live 10 years in Texas, so yeah, that's a good place. Oh, you down there? What part of Texas? Fort Worth. Yeah, Fort Worth. Okay. Yeah. It's Southwestern. Yeah. That's great. 3 years in Memphis, though. 3 years in Memphis too. So In Memphis, okay. Did you find Elvis while you were there? I hadn't found him. that's funny when you mentioned Elvis. No, yeah, that person in the world. So Ditranslate lagi Pak ke Indonesia Pak. Kita Oh, ya, tadi basa-basi aja Mas Wingit. Iya, oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jika ada lagi, dipersilakan Bapak Saudara. Ini pengalaman Bilo sungguh luar biasa ya, dalam artian pengalaman yang tetap fokus ya di kabaran Injil, penggembalaan, sehingga malam hari ini pun antusias yang ditunjukkan jemaatnya tetap mengikuti ya, join pada malam hari ini. Ada Bapak Saudara? Ada pertanyaan Mas Wingit, kalau boleh. Ini menarik. Jadi saya ingin bertanya mengenai pengalaman beliau transisi dari ritme bekerja, kehidupan yang penuh disiplin di kepolisian. Apakah dia melihat ada tantangan untuk menerapkan kedisiplinan itu di dalam pelayanan gereja? Karena saya yakin ini yang sulit ya. Saya melihat banyak dari kita di dalam pekerjaan kita di kantor begitu disiplin, datang jam 8, pulang jam 5. Tapi ketika sampai kebaktian di gereja, kebaktian jam 9.30, kita datang 9.45. Sebelum doa penutup selesai, kita udah keluar. Dan ada banyak hal yang kita buat yang berbeda di dalam dunia pekerjaan kita dan di dalam pelayanan kita. Brother, I have a question for you. You've served in the police department. There's always discipline. Discipline not every day, but every hour, every minute, every second over there. There is a SOP. There's a everything that you have to follow, rule and order, and everything that you have to follow. Now, sadly, when we come to the church ministry, people who are very professional in their job, they're not professional in the church ministry. Okay, and sometimes, sometimes they would come 8 o'clock to their job, but then they'll be late for Sunday service, Sunday school, Sunday service, and I mean it's just one person, but Monday to Friday, full of discipline, full of energy. So now we know it's a worldwide problem. It's a worldwide problem, Jack. I didn't realize it happened everywhere. Yeah. So how you deal with that? Well, as gracefully as you can. People are going to be themselves. And that individual, I could almost guarantee you, that is not disciplined in their church administrations and being here on time for that. They're probably very seldom on time for anything in their lives. I've learned that by talking to people that if they are constantly late for something, and then they're just one of those folks you just write off and say, well, that's just John. He's gonna be late. And you either accept him as he is or you don't. I choose to accept them as they are, although they interrupt me sometimes when I'm preaching, and I don't know how. Now you can answer this question for me. So now I'm understanding it's a worldwide problem. So let's deal with it. And now in our church, and I have a couple of my friends in here with me, in our church, the ones that come late, I think they just want folks to see them. Because when they start walking down the aisle, look like every head, I can be preaching, I can be in the middle of my message, or I can be beginning, or I can be singing, or whatever I'm doing. All the heads are off me, and they're following that person all the way until they sit down.
And I don't know how you held that, but it happens more often than not. I think they just want their 5 minutes of fame. 5 minutes of fame. Jadi, Pak James, But I'm glad to know that that's a national problem. it is. It is. Oh my God. Jadi Pak James ingin mengatakan kepada kita bahwa ini adalah masalah yang terjadi di mana-mana orang datang terlambat. Tetapi dia ingin mengatakan kepada kita bahwa orang yang biasanya datang dan tidak disiplin di dalam pelayanan di gereja, hampir pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang juga tidak disiplin di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau mereka terlambat datang ke gereja, mereka mungkin juga datang terlambat dalam kehidupan mereka bekerja, mereka tidak disiplin dalam tugas-tugas pelayanan, mereka juga tidak disiplin dalam tugas-tugas di kantor mereka. Dan Pak James ingin mengatakan bahwa yang ada dalam pilihan kita adalah entah kita menolak mereka atau kita tetap menerima mereka sebagaimana mereka adanya. Dan Pak James memilih untuk tetap menerima mereka sebagaimana mereka adanya. Tapi yang menarik, dia ingin katakan bahwa seringkali orang-orang yang datang terlambat dalam pelayanan itu adalah orang-orang yang sebenarnya ingin supaya satu gereja memperhatikan mereka. Jadi mereka ingin supaya ketika mereka masuk, orang-orang memperhatikan mereka, melihat mereka, nggak peduli lagi khotbah atau nyanyi atau apapun, mereka hanya ingin diperhatikan. Well, I think this is the last question, and then after that we're gonna have a closing prayer, and you prepare your closing remark. They'll give you, you know, in Indonesia when they say closing remark, it's not another sermon, okay? I got you. You know, I'm a Baptist preacher. That could happen. I know, especially for African American. Closing remark is another 50-minute sermon. Okay. So how as a pastor, former policeman, you know, your job is to punish those who are guilty, who are violate the law. But in the Bible, we see that Jesus forgives. Mm-hmm. Mm-hmm. Forgive sometimes, or you never forgive? So far, I have not run into a problem that I could not forgive. And my mayors and the council, they knew that I was a preacher. I basically ended up my mayor's pastor, and I did the eulogy when he passed away. But the bottom line is, if you treat people fairly, and people know when they have done wrong, and they know also when they have been wronged by another person. And so I'm not calling a person out on hearsay. I think being a cop, and in fact, I would suggest that every preacher in the world, go to the police academy, because number one, he'll learn what to expect from other folks, and then number two, he'll know how to deal with it. But if you deal with people on the level, I never had a job, a problem arresting people. I never even thought about abusing someone, and I had problems when others did it, and I've had to confront them, and some I've had to suspend. I've even had to fire one or two in my 40 years along the way. But you'll learn to just do it fair, and whatever you do it across the board. Don't let some extenuating circumstances influence your decision. And I think that's what a lot of my brothers and sisters in that profession have now, is that they let that judgment cloud decision. No, if the law says this way and you do that way, you can stand on the law. Everybody's not going to like it, but they will absolutely have to say that you was an honest person. That's a long one, and I don't know how to translate that, but I don't understand. Don't try to. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Pak James tidak pernah memiliki masalah untuk mengampuni. Dan dia berkata semua rekan-rekan dia, bahkan sampai wali kotanya pun tahu bahwa dalam tugas sebagai polisi, sebagai kepala Kapolsek atau Kapolres, Kapolda, beliau melakukan tugasnya dengan baik, dan dia berpikir, menurut dia,
sebenarnya baik sekali bagi para pendeta untuk dapat mengikuti pelatihan kepolisian. Jadi kalau pendeta-pendeta dapat mengikuti pelatihan kepolisian police camp, itu para pendeta dapat mengetahui bagaimana caranya deal dengan orang-orang, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana mengatasi orang-orang pribadi lepas pribadi. Mungkin itu yang dapat saya ingat, dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Okay, now it's time for very short closing remark, and I'm gonna hand this to the host. And it will be short. I thank you for number one. I'm so glad I got a chance to meet you and all the others that I did. I will always hold that in my heart. It's like something that I have never done before with other countrymen. But I find out that we all the same. We serve the same God. One thing that we might not agree on politics, but we can all agree on Jesus Christ, and that's my leverage. That's from which we stand. Thank you so much. Ever in this area, any of you ever in this area, please come by and see us. We'll treat you rawly. That's great. Pak James ingin mengatakan bahwa dia sangat-sangat mengucap syukur bisa berada dengan semua saudara-saudara pada malam hari ini. Dia sungguh-sungguh mengasihi dan menaruh semua hal ini dalam hatinya, dan dia ingin supaya kita semua tahu bahwa di hadapan Tuhan kita ini semua sama. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Mungkin kita berbeda pandangan politiknya. Mungkin Anda mengucap syukur paslon Anda menang. Mungkin Anda seperti saya mengucap syukur bahwa paslon saya tidak menang. Tetapi kita harus tetap sepakat tentang Yesus Kristus. Jadi di dalam area apapun juga kita harus tetap sama dalam hal mencintai Yesus Kristus dan berbicara tentang Yesus Kristus. James, it's been a great blessing. It's been a pleasure meeting you and to work with you. We got to do this again. We got to do this again here in Indonesia, not over there in Pennsylvania. I'm afraid of needles, man. Twist his arm, drag him, whatever. God bless you, brother. Bless you, bye-bye. Ya, terima kasih Pastor James, terima kasih Pak Roni sudah menerjemahkannya. Juga terima kasih untuk Bapak Saudara yang bergabung pada malam hari ini. Pak Ferry, kita akan mengakhiri KKR One Cry malam hari ini. Tentunya kita semua bersyukur ya akan apa yang kita dapatkan sampai saat ini, dan tetaplah menjadi pengikut Kristus yang setia. Malam hari ini doa penutup akan disampaikan atau ditolong oleh Bapak Dian Juli, Gembala Sidang dari Gereja Baptis Nusa Wungu, Cilacap. Kami persilakan Pak Dian. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami pada malam hari ini bersatu hati melalui Zoom meeting ini Tuhan Yesus untuk menikmati berkat karunia-Mu, berkat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta James Miller Tuhan Yesus. Kiranya apa yang telah tersampaikan Tuhan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan membawa berkat untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga Pendeta James yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya keluarga beliau Tuhan yang memberkati, pelayanan beliau di Amerika juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati di tahun ini, di tahun 2024 ini yang berjalan ini Tuhan Yesus. Kiranya dengan One Cry ini Tuhan Yesus banyak jiwa yang dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan juga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dapat dijangkau oleh kami semua yang telah mendengarkan berita kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan Yesus terus menjadikan KKR One Cry Indonesia ini untuk semakin mengorbankan api doa para peserta ya Tuhan Yesus yang terus setia hadir sampai hari ini. Kami terus mendoakan buat juga para gembala sidang, para hamba Tuhan, kiranya juga menjadi pemulihan total bagi bangsa Indonesia. Juga kiranya setiap para gembala sidang, para hamba Tuhan yang lain yang hadir saat ini juga dapat mampu mengajak setiap anggota-anggota daripada jemaatnya, juga orang-orang yang percaya juga Tuhan, kiranya untuk hadir menikmati bersama kasih berkat dari KKR Doa One Cry ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya dengan adanya KKR ini, kiranya api doa terus membara di bagi Indonesia, juga terjadi pemulihan total bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan terjadi di dalam Indonesia. Juga berdoa Tuhan buat pemulihan kesehatan Ibu Rudi Patmanto, Ibunda Pendeta Muda Jaluh, Tuhan kami menyerahkan setiap
pemulihan kiranya Engkau memberikan kesembuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang diterima oleh Ibu Rudi Patmanto ini Tuhan, kiranya Tuhan dapat memulihkan, menjamahnya, dan sehingga dapat kembali sehat seperti semula ya Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus buat Ibu Yvonne yang sedang didiagnosa kanker dari hasil biopsi dan perlu tindakan medis dalam waktu 3 minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, kami menyerahkan Tuhan apapun yang telah didiagnosis oleh dokter, kami menyerahkan segala hasil dari biopsi dan juga yang akan dilakukan tindakan medis Tuhan. Kami menyerahkan para petugas medis, kiranya yang memakai petugas medis dapat menolong, dapat menyembuhkan sakit diagnosis kanker yang diagnosisnya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kiranya kuasa-Mu terjadi, Ibu Yvonne dapat kembali pulih dari sakit kanker ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga buat Ibu Eni Iksan Rasmanto, kiranya Kamu memberikan pemulihan kesehatan kepada Ibu Eni, kiranya juga Tuhan menjadikan Ibu Eni juga sehat menerima berkat daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terkhusus Tuhan pada malam hari ini juga berdoa buat jadwal One Cry Indonesia di bulan Maret ini dengan tema Bistel dengan pembicara Tuhan untuk Selasa depan 12 Maret oleh Pendeta Rick Ellison, Direction of Mission for Baldwin Country Association Baptist Church in Alabama di Amerika, penerjemah oleh Dr. Danet Arya Patsya dari GBI Kebayoran Tuhan. Kami menyerahkan juga pada tanggal 19 Maret nanti pembicara oleh Pendeta Dr. Tony Andrian Stefanus dari Bandung Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, para pembicara-Mu ini kiranya Kau mengurapi mereka, memberikan semangat kepada mereka Tuhan, kiranya yang disampaikan di dalam One Cry yang akan datang Tuhan, kiranya terjadi api yang besar untuk mengobarkan semangat para pendoa-pendoa-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini, bahkan sampai ke luar negeri juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami pada malam hari ini juga akan mengakhiri dan akan beraktivitas kembali ke aktivitas kami masing-masing, yang istirahat dan juga yang sedang siang di Amerika juga dapat melakukan aktivitasnya. Berkati kami semua Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian. Terima semuanya. kasih Bapak Saudara Ya, semua. terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Thank you very much, Pastor James. Thank you very much. Terima kasih banyak, Pendeta Roni. James. Pelayanannya. Terima Banyak. kasih. Terima kasih Pendeta Greg, Mas Terima Rigit. kasih. Thank you. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Hey, thank you, James. Halo, Bu Sally. Alrighty. Man, I was really blessed, man. Thank you so much. Oh, this has been a blessing to us. Thank you for helping. Thank you, Terima kasih Bu Sandy. Eva. Everyone. You helped me. Greg, Bu Sherly, terima kasih. Thank you Bu Hear me? Pak I had Bunar. a Terima ball. kasih Tombol. Terima kasih Selamat Oma malam. Susi. Terima kasih Pak Herman, Dia terima Pak kasih. Rudi. Ya, terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih semua. Ya, Terima Tuhan kasih berkati. Pendeta Diakon Japara Bunda Juliana. Haji, terima kasih. Tuhan berkati, Lama nggak Pak ketemu. Ferry, Pak Selamat Engit, Tuhan malam. berkati Tuhan berkati. semua. Ya, Ya, terima kasih. Selamat malam. sampai ketemu berikutnya. Terima kasih.